Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Hadi Saputra. Di sini saya membuat project KWH meter menggunakan sensor Prism 04T untuk monitoring KWH secara online di rumah kita. Dan juga ketika ada masalah beban berlebih, maka alat ini juga bisa mengatasinya. Jadinya tanpa perlu harus mematikan di MCB seperti itu, teman-teman. Nah, di sini bisa kita pantau. Di sini ada power, di sini ada saklar, di sini ada AC in, di sini juga ada AC out. Nah, ada LCD untuk menampilkan voltase, ampere, watt dan juga yang lain. Di sini terdapat 5 buatan, satu fungsinya untuk menu, 2 up down, yang warna-warna kuning ini untuk menyimpan atau oke, yang kelima ini emergency untuk reset wifi. Nah, di sini untuk outputnya saya menggunakan 2 charger sama solder. Kita nanti melakukan tes. Nah, pertama kita matikan dulu alatnya, lalu kita nyalakan. Oke. Nah, untuk modenya ini terdapat 2 mode, online dan juga offline, seperti itu ya. Nah, ini masuk pada mode offline. Nantinya dia akan sebentar. Oke, tidak connect. Kita nyalakan kembali mode online. Nantinya dia akan terhubung ke aplikasi Blink. Oke, dia connect. Oke. Nah, kalau dia berhasil terkoneksi, maka nanti dia akan tampil di aplikasi Blink. Ada voltase, ampere, watt, KWH dan juga tarif atau rupiahnya. Oke, di sini kita bisa pantau pada alatnya. Nah, kita coba tekan tombol menu. Pertama itu pertama ada volt, ada watt, ada ampere. Menu kedua ada KWH dan juga ada rupiah. Nah, nilai rupiah ini didapatkan dari perhitungan KWH seperti itu. Nah, ini adalah set point watt. Semisal nanti terjadi beban berlebih atau pembacaan watt melebihi set point watt, maka dia akan ada notifikasi overload beban. Nantinya di dalam ini ada relay, dia akan memutuskan beban pada barang-barang elektronik yang ada di rumah kita, sehingga tidak sampai buat trip pada MCB kita. Nah, di sini ada ukuran listriknya. Di sini kita bisa setting listrik 900 VA, 450 VA, ada 2200 VA, 1300 VA, 900 VA. Oke. Di sini ada menu untuk reset KWH. Semisal KWH-nya kita mau bikin 0, kita hanya tekan tombol up down ini pada kita arahkan ke on, lalu kita tekan OK. Nanti KWH-nya akan ke reset. Oke. Nah, di mode alarm ini kita setting on, dimana mode alarm ini berfungsi ketika beban hampir mendekati set point, maka nantinya dia akan ini, teman-teman, memberi alarm lah, indikasi lah seperti itu. Nah, di sini ada durasi alarm, maka nanti alarm untuk ketika
hampir mendekati set point, dia akan berbunyi dengan durasi alarm yang kita setting. Di sini saya setting 3 detik. Oke. Nah, di sini ada mode WiFi on atau off. Nah, di sini saya setting on. Maka kalau dia dalam mode on, maka nanti dia akan terhubung ke aplikasi Blink seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, coba kita reset WiFi-nya ya. Di sini. Nah, kita reset WiFi-nya. Oke. Dia akan masuk mode online. Nah, please check WiFi. Nah, di sini ada access point sama passwordnya. Nama access pointnya Smart Home 32, passwordnya 1 sampai 8. Nah, coba kita cek di sini di HP kita. Nah, di sini tuh ada Smart Home 32. Oke. Kita langsung login saja di sini. Maka kita akan diarahkan ke konfigurasi WiFi. Oke. Nah, di sini saya hubungkan ke WiFi yang bernama OK. Passwordnya Denny 12345. Oke. Kita save di sini. Kita save ya. Oke, kita tunggu di sini sebentar. Nah, connecting sukses. Connect ke WiFi bernama OK. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada indikasi buzzer menyala barusan, teman-teman ya. Nah, karena di sini set pointnya saya setting 40, karena dia mendekati maka buzzernya akan menyala. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita setting dulu untuk set point wattnya. Kita setting di sini. Nah, kita setting 40 ya. Oke. Oke. Nah, di sini dapat kita pantau HP kita lagi proses charging. Nah, kita nyalakan soldernya. Di sini set pointnya 40 ya. Di sini terbaca wattnya itu 18. Saya masukkan solder. Nah, overload beban. Nah, mati ya. Oke. Maka di aplikasi Blinknya akan ada notifikasi. Oke. Kita cek notifikasinya. Nah, beban berlebih. Oke. Nah, kita di sini dapat cek overload. Please share BT OK. Nah, kita ketika ada overload seperti ini, maka beban listrik kita matikan terlebih dahulu, beban listriknya. Lalu kita tekan OK. Nah, dia akan kembali normal dan proses charging akan dilakukan kembali. Nah, buzzer menyala selama 3 detik karena dia ada identifikasi bahwasannya watt hampir mendekati set point, seperti itu, teman-teman. Nah, jadinya semisal nih si WiFi-nya terjadi trouble. Nah, di sini kita matikan coba hotspotnya ya. Kita matikan. Oke. Nah, maka dia akan menghitung mundur, teman-teman. Menghitung mundur selama 1 menit. Dia akan melakukan checking. Nah, kalau semisal ada jaringan WiFi
maksudnya wifi yang bernama OK itu sudah stabil, maka dia langsung connect. Contohnya seperti ini. Ini saya hotspot kita nyalakan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Wifi connected sukses. Oke. Nah, apabila kita matikan lagi wifi-nya. Oke. Kita matikan lagi wifi-nya, dia akan menghitung mundur lagi selama 1 menit. Semisal 1 menit itu tidak ada jaringan wifi, maka dia akan restart. Maka dia akan restart. Dia akan mencoba 3 kali untuk connect ke wifi yang bernama OK. Nah, ketika memang wifi bernama OK itu lagi ada troubleshoot atau trouble, maka dia secara otomatis akan pindah ke offline. Seperti itu teman-teman. Nah, durasi untuk connecting itu sekitar 3 menit teman-teman. Dari pengujian pertama, kedua, ketiga itu 3 menit. Seperti itu. Nah, kan dia akan restart. Di sini saya nyalakan kembali aja wifi-nya atau hotspot-nya. Oke. Oke, dia langsung connect teman-teman, seperti itu ya. Nah. Oke.